Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Saya Hikmah Abdul Aziz Samudra dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah saya dari mata kuliah Teknik Digital dosen pengampun Bapak Muhammad Sarijal MKom dari kelas TIP 2004. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang ditugaskan untuk saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan gerbang logika NOR. Operasi NOR merupakan kombinasi dari dua buah operasi logika, yaitu OR dan NOT, yang terdiri dari dua variabel. Inputnya mempunyai dua variabel dan outputnya mempunyai satu variabel. Sifat pada gerbang logika NOR ini bersifat komplement atau kebalikan dari gerbang logika OR. Kalau pada gerbang logika OR, jika salah satu variabelnya bernilai tinggi, maka outputnya bernilai tinggi juga. Jadi gerbang logika NOR ini, jika outputnya bernilai rendah, dan jika salah satu variabelnya outputnya akan bernilai rendah jika salah satu variabelnya bernilai tinggi. Ini adalah contoh gambar untuk gerbang logika NOR. Ini juga contoh untuk logika booleannya, yaitu Q sama dengan A tambah B. Saya ulangi lagi, Q sama dengan A kali B, keduanya dinotkan. Ini adalah tabel kebenaran untuk logika NOR yang di atas ini ya. A, input variabel A dan input variabel B keduanya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Dan jika salah satu dari output ini bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Tapi jika dua inputnya ini bernilai 1 keduanya, maka outputnya akan bernilai 0. Baiklah, kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu gerbang NAND. Gerbang NAND merupakan gabungan dari gerbang logika AND dan gerbang logika NOT, memiliki sifat dari komplement dari gerbang logika AND. Jika pada gerbang logika AND menghasilkan output bernilai 1 atau lebih, atau nilainya lebih tinggi, jika maka semua inputnya akan bernilai tinggi juga. Dan jika pada gerbang NAND ini akan menghasilkan output rendah jika semua inputnya bernilai tinggi. Di sini ada contoh sedikit untuk simbol gerbang NAND. Ini seperti di materi, pada gerbang logika NAND, jika outputnya bernilai 1, ini misalnya simbol X dan Y itu bernilai 1, outputnya bernilai 1, maka inputnya akan bernilai tinggi juga. Misalnya nih, X dan Y ini nilainya 1, maka Z-nya ini akan bernilai rendah pada gerbang logika NAND. Ini contoh untuk rumus pada gerbang logika NAND. Z
atau outputnya sama dengan X tambah Y dinotkan keduanya. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu hukum De Morgan. Saya akan membacakan sedikit sejarah untuk hukum De Morgan ya. Hukum De Morgan dinamai berdasarkan nama penemunya, yaitu Augustus De Morgan, yang hidup pada tahun 1806 sampai 1871. Meskipun tidak menemukan hukum ini, dia adalah orang pertama yang memperkenalkan pernyataan ini secara formal menggunakan formulasi matematika dan logika proporsional. Di sini saya akan menjelaskan hukum De Morgan untuk pengertian dan fungsi sistem matematisnya. Jika ada teman-teman yang kurang mengerti, mohon dimaafkan. Tapi saya akan share video dari video lain di kolom deskripsi. Oke, saya akan menjelaskan hukum De Morgan pertama. Hukum De Morgan pertama yaitu teori ini menyatakan bahwa komplement dari hasil perjumlahan akan sama dengan hasil perkalian dari masing-masing komplement. Teori ini melibatkan gerbang OR dan NOT. Teori ini melibatkan gerbang OR dan AND. Penulisan dalam bentuk fungsi matematisnya sebagai berikut: A tambah B sama dengan A kali B. Hukum De Morgan pertama digunakan untuk menyederhanakan operasi OR atau sum yang dikenai infansi. Operasi ini dapat diubah menjadi operasi AND product, operasi AND atau product dengan infansi masing-masing variabel. Untuk hukum De Morgan yang kedua, teori De Morgan yang kedua ini menyatakan bahwa komplement dari hasil kali akan sama dengan hasil perjumlahan dari masing-masing komplement. Teori ini melibatkan gerbang AND dan OR. Penulisan dalam bentuk matematis sebagai berikut: A kali B sama dengan A tambah B. Kebalikan dari De Morgan yang pertama. Digunakan untuk operasi produk yang dikenai infansi. Operasi ini dapat disederhanakan menjadi operasi OR atau sum dari infansi masing-masing variabel lainnya. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu gerbang logika XOR atau exclusive OR. Gerbang logika XOR adalah kombinasi dari gerbang-gerbang logika yang kompleks yang digunakan untuk membentuk rangkaian logika aritmatika, komparator, atau rangkaian untuk mendeteksi error. Gerbang logika XOR disimbolkan seperti gambar yang di bawah ini. XOR adalah kependekan dari exclusive OR. Jika salah satu kedua input high, contohnya nih, jika salah satu kedua input high atau keduanya, maka output Q akan high. Contohnya nih, salah satu misalnya kita contoh, misalnya yang A ini inputnya high atau tinggi, dan B ini low. Kita beri contoh A ini high, ini low, maka outputnya akan bernilai high. Kan karena jika salah satu dari kedua input high, maka outputnya juga high. Jika kedua inputnya bernilai low atau keduanya ini bernilai low atau high semua, contohnya nih,
A dan B nilainya sama-sama 0, maka outputnya akan bernilai 0 juga. Dan jika output kedua ini misalnya nih A nya nilainya 1 dan B nilainya 0, maka outputnya akan bernilai 1. Dalam aljabar boolean, logika XNOR ditulis sebagai Q sama dengan A kali B, atau dapat juga dijabarkan Q sama dengan A not kali B tambah A kali B not. Dan ini tabel kebenarannya. Kita lanjut yang terakhir, yaitu gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR merupakan kebalikan gerbang logika OR. Jika salah satu dari kedua inputnya high, bukan kedua-keduanya, maka output X akan low. Contohnya nih, kan tadi di gerbang logika OR, jika salah satu inputnya high, maka outputnya juga high. Di sini kebalikannya, jika salah satu inputnya high, maka outputnya akan low. Dan jika kedua inputnya bernilai low, maka semua outputnya akan bernilai high. Untuk tabel kebenarannya, ini dia. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada teman yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau ajukan pertanyaannya di grup WhatsApp kita, grup PTI 2004. Saya akhiri, saya Iqbal Abdul Aziz dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.